karyawan yang kerjanya nggak baik atau dan lain sebagainya. Jadi itu semuanya itu sudah pernah. Jadi saya itu bangkrut total itu 2 kali, dan bangkrut yang pertama itu saya harus cari pinjaman ke teman. Kalau bangkrut yang kedua itu saya dapat pinjaman dari kakak saya. Jadi memang titik terendah saya itu seperti itu. Tapi bukan titik terendah karena emang saya itu berasal dari titik rendah ya. Jadi bapak saya cuma anak kuli bangunan. Jadi nggak dari tinggi terjun gitu. Kita cuma dari bawah ke atas terus ke bawah lagi. Jadi nggak terlalu kaget seperti dari saja. Emang udah terasa ya, terbiasa susah. Jadinya ketika jatuh itu titik terendahnya pun kita juga biasa kayak gitu. Oke, jadi gitu sih, Mas. Bang kita tuh karena memang sudah biasa gitu Pak Burhan ya, jadi bisa karena biasa gitu ya. Ya, tapi naik turunnya jadi kayak ya sudahlah hidup begitu. Ya tapi karena visi kita ada keluarga, pasti kan kita ada penyemangat. Orang-orang beda-beda, ya kan, ada istri, ada anak, ada karyawan-karyawan yang saya anggap kayak keluarga saya sendiri juga waktu itu. Jadi ya itu yang menyemangati kita untuk bangkit lagi sih. Jadi teman-teman gak usah khawatir, saya pun juga pernah bangkrut berkali-kali, pernah rugi berkali-kali, ya kan, sampai ke titik ini. Tapi itu semuanya fase belajar. Jadi support system nih ya, jadi bangunnya dari support system juga gitu Pak Burhan ya, itu bisa jadi kayak teman-teman juga tuh, jadi jangan langsung kayak waduh menyesal apa segala macam, cuman dilihat dulu sisi baiknya, masih ada yang dukung, jadi bisa semangat lagi kayak gitu. Ya Pak Burhan tuh bahkan nggak sekali katanya, bisa dua kali gitu katanya. Iya, 2 kali saya bangkrut total itu, bangkrut benar-benar habis ya. Oke. Nah itu jadi motivasi buat teman-teman. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Shan Gamis Solo. Wah ini berbau-bau gamis, mungkin satu ini nama ranah Pak Burhan ya. Tipsnya untuk jualan yang belum punya brand sendiri Pak Burhan. Nah ini mungkin gimana startingnya gitu kali Pak Burhan ya, mungkin boleh jelasin nih Pak Burhan sedikit aja. Tadi mungkin udah dibahas sedikit sebenarnya di materialnya, cuman mungkin boleh sedikit lagi di hint lagi buat teman-teman. Oke, kalau yang belum punya brand dan baru mau mengawali, langsung dari kisah saya aja. Saya juga dari reseller, modal 2 juta mau bangun brand dari mana. Jadi waktu itu saya juga habis istilahnya itu pulaan ya. Kita beli dari supplier, kemudian kita jual. Awal-awal kayak gitu, karena memang modalnya waktu itu kecil. Tetapi sedikit demi sedikit waktu itu saya langsung pertama, ini kayaknya ke depan persaingan bakal ketat. Kenapa? Karena ini enak. Ya kan? Orang Indonesia ada gula, ada semut. Jadi ketika ada sesuatu yang enak, menguntungkan, ya ngumpul gitu kan. Waktu awal-awal dulu kan masih agak-agak enak, gitu kan. Persaingan belum terlalu sebentar sekarang. Nah, jadi apa yang kita lakukan adalah, saya udah yakin betul waktu itu, kita harus bikin beda, kita harus nge-branding nih. Jadi kita tentukan nama brand kita, merek kita, kemudian produknya apa, segmennya apa, itu pasti kita awal. Kemudian kita menyicil produk-produk kita sendiri dari sisi, daripada kita ambil di supplier, kita juga ada produk-produk buatan kita sendiri di awalnya. Jadi singkat ceritanya seperti itu. Jadi dan nanti semakin depan kita olah datanya, kita analisa lagi bagaimana kita ngembangin brand kita. Nah, kemudian nanti di belakang akan saya jelaskan apa aja yang saya lakukan untuk mengembangkan brand kita sih. Oke, berarti nanti ada tuh jawabannya teman-teman. Jadi sabar ya, nanti ada jawabannya. Cuman tadi kalau teman-teman perhatikan dari awal tuh Pak Burhan bilangnya itu butuh proses. Nah kadang-kadang teman-teman yang suka lupa tuh kadang-kadang gitu, pengennya cepet, pelan-pelan aja. Nanti Pak Burhan akan jelasin tuh di belakang seperti apa, kayak gitu. Mudah-mudahan menjawab ya Kak Shan. Jadi ditunggu nanti jawabannya Pak Burhan nih, masih ada di materi, tenang. Oke, pertanyaan terakhir untuk sesi ini biar bisa lanjut ke materi selanjutnya. Wah ini pokoknya ini mungkin bisa dijawab dengan Pak Burhan biasanya seperti apa. Dari Kak Nur Indriani All Shop 17. Bagaimana menumbuhkan kepercayaan pada calon pembeli agar tergerak hatinya untuk membeli tanpa perang harga? Yes. Jadi pertama adalah kita tentukan tanpa perang harga. Sebenarnya gini, teman-teman, saya mau buka wawasan teman-teman dulu, setuju apa enggak, nanti silahkan teman-teman agak sedikit panjang dikit. Boleh nih, kalau komentar gitu, setuju apa enggak gitu ya? Setuju apa enggak, ya kan ya. Harga itu persepsi. Dan di Shopee sendiri kita nggak tahu, murah itu seberapa murah, mahal itu seberapa mahal. Ya kan? Dan ternyata customer itu juga bingung, ini itu murah apa enggak. Jadi kata kunci yang paling benar dari penelitian Deloitte itu adalah value for money. Nah, value for money beda orang itu beda-beda. Kalau mungkin tadi saya bilang anak sekolah mungkin dia benar-benar yang murah. Kalau misalkan anak-anak kantor mungkin dia yang agak-agak mahal dikit. Jadi kalau teman-teman itu mau meningkatkan harga atau tidak mau perang harga, maka berikan value. Value tidak harus tambahan barang, bisa jadi dari sisi servisnya. Kita ada jaminan hari ini diproses, itu ada orang yang akan mau beli. 2,
itu kita bisa meningkatkan dari sisi layanannya, dari sisi packagingnya, dari sisi after salesnya. Oh, kita berikan garansi kok kak, kakak nggak suka balikin aja barangnya, kakak nggak itu balikin aja. Nah, itu kita bisa menjadi sebuah value bagi kita. Jadi kalau saran saya, cuek aja, ya kan. Harga kompetitor bukan untuk diperangi, tapi hanya untuk sebagai acuan. Kita kalau misalkan masih di range 5-10% itu nggak akan ada masalah. Kadang orang-orang 5.000 lebih mahal, 10.000 lebih mahal, itu juga akan worth it aja. Dan nyatanya adalah semurah-murahnya suatu barang akan ada yang lebih murah. Jadi itu adalah tidak ada yang bisa dikejar. Jadi segila-gilanya kita banting harga, akan ada orang yang lebih gila lagi dari kita. Jadi cuekin aja, fokus pada HPP teman-teman. Nanti bicara soal keuangan ya, nanti lain kali kalau saya diundang lagi. Kelas yang lain. Kelas yang lain ya. Misalkan anggap aja udah ada HPP teman-teman, produksinya berapa, biaya berapa, biaya administrasi Shopee berapa, dihitung, dan teman-teman itu pengen ngambil margin profit berapa. Udah fokus pada price list teman-teman, kemudian teman-teman fokus pada value-nya, branding yang pengen ditanamkan apa. Jadi kompetitor ya biar aja, karena sekarang nyatanya di marketplace itu adalah rentang harga. Misalkan ada kerudung pasmina yang rentang harganya di bawah 10.000, antara 10 sampai 20, 20 sampai 30, di atas 30 juga banyak. Kayak gitu. Jadi teman-teman mau berkompetisi yang mana nih? Teman-teman mau masuk ke rentang yang mana? Tentunya kalau teman-teman mau jual pasmina di atas 30, value-nya apa? Brandnya apa? Oh, ini tempatku ratingnya bagus, ulasannya bagus, dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan aku belum punya ulasan, belum punya itu, berarti teman-teman emang harus sedikit ngalahin harga demi rating dan ulasan. Tadi udah saya singgung, awal 2 tahun pertama itu yang saya lakukan adalah mengakuisisi ulasan. Nah, ulasan itu juga sebuah value, ya kan? Meskipun teman-teman harganya 5.000 lebih mahal, atau 5.000 dari 25.000 itu 25% loh, gede loh, ya kan? Tapi rating teman-teman ulasannya udah 3.000, 30.000, dan semuanya hampir bintang 5. Dan teman-teman, apalagi teman-teman Star Plus atau Shopee Mall kayak gitu. Jadi orang juga akan percaya. Dia nggak akan ragu mengeluarkan 5.000 lebih mahal. Kayak gitu ya tipsnya. Yep. Agree, setuju sekali buat Pak Burhan. Jadi saya salah satu pembeli yang cukup melihat value-value seperti itu. Jadi mudah-mudahan, apalagi sekarang ya itu pembeli makin pintar ya Pak Burhan. Jadi masih teman-teman yang tadi kata Pak Burhan, untuk bangun toko kan nggak mungkin mau sebulan 2 bulan. Jadi memang butuh waktu, yang penting plan-nya jelas. Jadi udah tahu goalnya kemana. Mudah-mudahan tadi cukup jelas sih menjawabnya. Coba nanti kita lihat di kolom komentar jawabannya seperti apa. Menurutku sih banyak harus yang setuju ya seperti itu. Nah tadi balik lagi seperti teman, value yang dibilang Pak Burhan tadi adalah gimana tadi tuh, untuk yang paling gampang kan pasti brandingin. Nah branding itu kan aspeknya banyak banget gitu kan, ada A, B, C, D, sampai Z. Bahkan kalau ada abjad selain A, B, C, Z, mungkin di luar Z itu ada lagi, karena banyak banget yang teman-teman bisa lakukan atau bisa kulik-kulik terkait branding tersebut. Nah jadi makanya dari Pak Burhan sendiri pasti kan banyak nih aktivitas-aktivitas yang dilakukan terkait branding itu seperti apa, yang tadi beliau bilang akan ada pertanyaan tadi dan akan dijawab di material selanjutnya. Nah ini akan dijawab di sini. Jadi nanti akan bahas nih sebenarnya materi atau aktivitas branding itu biasanya Pak Burhan ini lakukannya apa sih yang dilakukan kayak gitu. Kita akan bahas lebih lanjut terkait itu. Nah mungkin waktu dan tempat untuk menjelaskan sebenarnya seperti apa sih yang biasa Pak Burhan lakukan, aktivitasnya apa, A, B, C, D sampai Z, itu silakan nih boleh dijelaskan dari Pak Burhan seperti apa. Waktu dan tempat aku silakan. Oke, makasih Mas Rektor hadiah. Sama Mas. Aneh ya jadinya. Saya soalnya selain jadi seller kan juga dosen. Jadi emang biasa sama rektor-rektoran gini tuh. Di sini, ya kan, kalau di kerjaan dosen rektor beneran. Ini juga beneran tuh ya. Kita kuliah kok. Iya, sama-sama rektor ya, sama dosen. Oke, nah teman-teman ya, Pak Burhan dosen Burhan ini mau bilang apa, perhatikan. Oke, jadi ketawa terus ini. Oke, nah sekarang kita lanjut ke sesi kedua. Tadi kita udah tahu tentang strategi pentingnya sebuah brand, bagaimana kita membangun brand, bagaimana kita itu menekankan brand kita kepada customer kita. Nah sekarang apa yang harus kita lakuin? Aktivitas branding yang bisa kamu lakukan. Nah teman-teman, yang pertama harus tahu perbedaan antara brand dan branding. Jadi brand itu adalah identitas dari suatu perusahaan atau toko teman-teman. Maka branding adalah tindakan atau aktivitas yang menciptakan atau membentuk image dari suatu brand. Bagaimana brand itu dikenal. Jadi branding adalah aktivitas kegiatan yang digunakan untuk menciptakan atau membentuk bagaimana brand kita itu dikenal. Oke, itu adalah teori dari branding. Nah, tahapannya itu ada 4 yang harus teman-teman lakukan. Yang pertama,
itu adalah brand awareness. Jadi tadi kan ada yang nanya kan, bagaimana kita membangun brand? Ya, kita lanjut saja kan. Pertama yang kita bangun adalah brand awareness-nya. Jadi 4 tahapan aktivitas. Jadi buat banyak orang mengenali brand dan produk kita. Ya, Ya, teman-teman semaksimal mungkin untuk membuat kita itu eksis, ya kan? Buat banyak orang itu untuk kenal dengan brand. Kalau udah kenal, oh enak, ya kan? Karena ya kata pepatah, ya kan? Tak kenal maka tak aruf, tak kenal maka tak sayang, gitu ya. Nah, selanjutnya itu setelah kita membangun brand awareness-nya, tahapan berikutnya itu apa yang kita lakukan adalah brand equity. Kita menciptakan kualitas produk yang bagus, yang mumpuni. Karena kita mau bicara apapun, core utama kita jualan ya produknya. Ya. Kita cari supplier yang bagus atau kita bisa memproduksi produk yang bagus dan pelayanan yang membuat customer kita itu puas, membuat customer itu senang. Kunci di brand equity itu ada 2, produk dan service. Produknya bagus, servisnya oke, orang nggak akan kemana-mana. Ya. Orang sudah menemukan ini toko yang benar dan sebenar-benarnya, gitu kan ya. Karena pada dasarnya orang masuk Shopee mau belanja itu bingung karena ada 1000-an toko di sana. Ya kan, kalau kita sudah punya brand equity yang kuat, enak nanti ke depannya. Nah, berikutnya adalah brand association. Brand asosiasi atau asosiasi brand. Ini kita akan membuat produk, kita akan membuat icon, buat logo, buat tagline atau membuat brand image yang membuat orang itu ingat akan produk kita. Nah, teman-teman harus mulai nih bikin logonya, bikin tagline-nya, atau bikin sesuatu yang orang itu akan ngeh, oh ini tuh brandnya ini loh, gitu ya. Ketika orang melihat sebuah logo, oh itu Adidas, oh itu Nike, atau ketika orang melihat sebuah logo, oh itu logonya ini, atau dia, oh itu foto-foto gaya-gayanya ini, oh itu produk-produknya ini, oh itu desainnya ini biasanya. Kalau teman-teman udah punya sesuatu yang unik untuk menggambarkan brand image dari teman-teman, atau buat sebuah tagline, ya kan? Kayak tadi Mas Burhan ada manis-manisnya kayak gitu, ya kan ya. Nah, dan lain sebagainya. Berikutnya untuk aktivitas branding, berikutnya adalah brand loyalty. Bagaimana kita membentuk loyalitas terhadap brand dengan customer loyalty dan after sales service yang berbeda dari yang lain. Kita membangun loyalitas, kita membangun pasukan customer yang loyal, dan nantinya ujung-ujungnya itu akan menjadi penjualan organik. Sehingga teman-teman di awal teman-teman akan mengeluarkan anggaran untuk marketing, untuk iklan, untuk mengenalkan brand. Tetapi ketika customer loyalnya ini sudah kebentuk, mereka yang akan membeli dengan organik, dan disitulah letak di mana keuntungan kita itu berada. Oke ya. Nah, kita sekarang lanjut kedua, brand awareness yang dilakukan Maula Hijab. Tadi ada 4 tahap, ingat. Sekarang kita bahas brand awareness-nya apa. Pertama, yang kita lakukan adalah kita selalu memaksimalkan Shopee Live dan Shopee Video supaya brand kita dikenal, ya kan? Supaya orang-orang tahu bahwa brand kita. Jadi kita maksimalin nih fitur Shopee Live sama Shopee Video. Yang kedua, kita melakukan cross traffic exposure antara media sosial dengan Shopee. Jadi kita juga bangun traffic, kita bangun pasukan customer kita di sosial media, kemudian kita silangkan dari sosial media, kita giring ke Shopee. Nah, teman-teman, ada satu mindset yang salah kaprah, yaitu kalau sosial media jangan dimasukin ke marketplace, rugi dong. Harusnya kita bawa ke WA atau disuruh ke rumah aja, kita kenalan langsung, dan sebagainya. Tetapi ketika dia itu nanti akan masuk ke Shopee, itu akan ada algoritma tersendiri, ya kan? Ketika seorang customer itu ngeklik brand kita, maka dia itu sudah langsung dikenali Shopee bahwa dia itu menyukai produk kita, ya kan? Itu kita akan nanti suatu saat kita akan bahas di sebuah bab algoritma, ya kan? Kalau saya diundang lagi. Kemudian berikutnya, kita membentuk tim khusus untuk konten dan media sosial. Jadi saking pentingnya saya menganggap hal ini, ya kan? Ini adalah masa depan. Ini adalah masa depan. Jadi brand itu sesuatu yang kita pupuk dari sekarang untuk masa depan. Saya sampai membentuk tim khusus, ya, Densus 88, membentuk tim khusus untuk membangun brand kita, untuk perkontenan dan sosial media kita. Kemudian berikutnya adalah kita selalu bekerja sama dengan influencer dan brand-brand besar, berkolaborasi dengan influencer, kita endorse, kemudian brand-brand besar. Jadi itu yang kita lakukan untuk membangun awareness brand kita. Nah, kalau brand equity dari sisi produk, penciptaan produk, kemudian bagaimana layanan kita, itu pertama kita membuat selalu foto produk yang berkualitas. Jadi karena kan saya bilang kita bisnis digital ya, konten is the king, ya kan? Konten adalah rajanya karena orang biasanya melihatnya dari kontennya. Jadi kita buat foto yang produk yang berkualitas.
berkualitas, yang bagus, backgroundnya yang bersih, yang pixelnya nggak pecah, gambarnya itu jelas dari tampilan depan, belakang, dan lain sebagainya. Jadi orang-orang juga nggak bingung sama produknya. Kemudian fast respon dalam menanggapi chat dari pembeli, ini yang kita lakukan dari sisi pelayanannya. Jadi kita ada SOP untuk admin kita. Pokoknya kalau ada orang yang chat, kita harus balas dengan secepat-cepatnya. Teman-teman bisa memanfaatkan fitur-fitur di Shopee seperti asisten chat dan lain sebagainya. Atau misalkan mau menambahkan sebuah fitur tambahan seperti text blast, itu juga akan memudahkan kita untuk balas chat. Kemudian kita selalu menghasilkan produk yang berkualitas tinggi. Nah, itu harga mati di tempat kita. Dan bahkan di Yogyakarta itu kita tidak bisa bukan menyepelekan, tapi memang kita punya standar kualitas di mana sampai konveksi itu di Jogja itu nggak ada yang bisa masuk ke kita. Jadi kita itu punya produsen pilihan, karyawan-karyawan penjahit pilihan yang memang hanya dia yang bisa bikin produk standar kita kayak gitu. Dan bahkan kita nggak bisa sampai mengambil konveksi, dan saat ini kita bikin sekitar 7.000-an pieces per hari itu dari karya kita, dan mungkin kita agak ada problem di sana karena kita selalu menjaga kualitas kita. Nah, berikutnya konveksi dan warehouse yang tersebar untuk distribusi produk yang optimal. Nah, ini bocoran juga buat teman-teman. Jadi untuk masa depan itu problem seorang customer itu adalah ongkir, ya kan? Jadi kita mulai membuka di beberapa kota-kota besar untuk mendekatkan produk kita kepada para customer, kayak gitu juga. Jadi ini sebagai benar satu layanan kita supaya nanti ketika customer itu mau beli nggak usah bingung ongkir, ya kan? Karena itu ada di dekat rumah kalian gitu, dan itu yang akan kita usahakan ke depan. Saat ini kita udah buka di Jabodetabek, di Bekasi tepatnya, sama di Jawa Tengah, dan kita pusatnya di Jogja kayak gitu. Nah, itu brand equity yang kita lakukan. Nah, selanjutnya brand asosiasi yang kita lakukan yaitu kita menggunakan model yang sesuai dengan target pasar kita. Kita pilih model yang sesuai dengan target pasar kita yang kita temukan di awal lagi. Kemudian kita juga berkolaborasi dengan brand dan influencer lain dengan image yang sesuai juga dengan kita, dan kita juga menciptakan brand image yang terjangkau namun berkualitas. Jadi mental model yang saya pengen bentuk di Maulah Hijab itu adalah barangnya bagus tapi murah gitu. Jadi value for money. Memang itu brand yang mau saya buat gitu ya. Bukan murah sih, terjangkau, value for money buat customer gitu kan. Intinya dia mengeluarkan itu tuh ya oke gitu kan. Dia happy gitu kan. Dia happy. Nah, kalau brand loyalty yang kita lakukan adalah kita memberikan garansi tukar produk untuk kepuasan pelanggan. Jadi kalau produknya cacat, nggak suka, berubah pikiran, atau tiba-tiba hilang ingatan lah ya, atau apa, customer tiba-tiba gitu kan, saya siapa, tiba-tiba pas kurir datang gitu kan, tiba-tiba hilang ingatan, ya tukar aja nggak apa-apa. Jadi beli aja nggak usah mikir kalau di tempat kita ya. Beli aja nggak usah mikir. Beli dulu, mikir nanti. Kalau nggak suka, balikin aja, uang kita balikin. Nah, garansi produk seperti itu. Kalau ada cacat, kalau ada luka, ya kan, menyakiti hati, balikin aja, kita 100% kita garansi. Kemudian kita juga fast respon untuk segala keluhan. Jadi kita siapkan admin yang selalu setia untuk kalau ada keluhan-keluhan dari customer kita. Dan tentunya untuk mengambil hati, ya kita kadang-kadang memberikan hadiah gratis nih untuk pembelian tertentu. Ya kan, kita bisa menggunakan fitur-fitur di Shopee ini, ada juga nanti di belakang kita bisa sampaikan. Nah, itu tadi secara umum apa yang kita lakukan. Kalau lebih spesifik di Shopee, apa nih yang kita lakukan? Jadi branding dengan fitur Shopee untuk brand awareness yang kita lakukan itu adalah kita menggunakan Shopee Live, Shopee Video, dan jaringan influencer Shopee. Jadi di Shopee untuk branding dengan fitur Shopee khususnya untuk brand awareness ini sudah ada nih fitur-fitur yang sudah disediakan. Kenapa nggak kita manfaatin? Karena itu gratis. Bayar baleho itu mahal, iklan di baleho itu mahal. Jadi kan teman-teman kalau di perempatan selain lihat mas-mas silver kan kadang-kadang liatin baleho-baleho kayak gitu kan, nah itu tuh mahal. Terus dengan ini gratis. Ini gratis dan jangkauannya lebih luas, nggak cuma di perempatan sana aja, ya kan? Dan ini teman-teman, maka saya sangat amat menyarankan sekali, pakai banget untuk menggunakan fitur ini, Shopee Live sama Shopee Video. Apalagi sekarang posisinya lagi on fire banget di depan, ya. Jadi teman-teman, ini adalah masa depan. Di China itu mereka sudah jualan via ini, ya kan. Nah, kita biasanya agak sedikit tertinggal, ya kan. Tapi teman-teman ingat, kita sudah progres 5.0 kan ya, udah 5G. Ya kan, kemudian besok itu bandwidth lebih murah, koneksi lebih murah, orang akan lebih suka jualan itu langsung dari live seperti ini. Dan ini juga bagus banget, ya kan, orang dulu ngechat ya 20 menit, 10 menit nunggu nggak apa-apa, tapi besok-besok wah, pokoknya itu pakai, ya kan, langsung live kayak gitu, langsung dilihat barangnya ada, barangnya kayak gitu. Ini adalah masa depan. Nah, ini kunci teman-teman, jangan sampai kelewatan dua fitur ini, yang Shopee Live sama Shopee Video. Ya, poin penting. Kemudian
Untuk awareness juga kita juga melakukan iklan, baik iklan pencarian produk, iklan produk serupa, dan iklan pencarian toko. Jadi ini juga bagus banget untuk meningkatkan exposure. Exposure itu tidak hanya untuk penjualan, tetapi untuk memperkenalkan produk kita dan untuk menanamkan algoritma Shopee bahwa customer tersebut pernah ngeklik produk kita. Kalau dia udah pernah ngeklik, maka selamanya dia akan dihantui produk kita. Kan kayak gitu kan yang terjadi. Oke ya. Jadi ini kunci juga ya bocoran ya. Jadi sebanyak-banyaknya orang customer ngeklik, maka nanti beberapa hari ke depan dia akan dihantui produk kita. Ya lama-lama imannya akan tergoyahkan juga. Nah sekarang untuk brand equity di Shopee, apa yang kita lakukan? Nah kan, brand equity itu hubungannya kan dengan pelayanan, dengan service dan juga dengan produk. Kalau untuk produk, kita berikan info dan deskripsi produk yang lengkap, foto yang jelas, produk yang memang berkualitas. Kalau untuk sisi servisnya, kita juga memberikan pelayanan chat yang cepat, pemenuhan pesanan yang cepat, dan kita bisa menggunakan fitur seperti asisten FAQ, atau kita menggunakan auto replay, atau fitur sub akun untuk mempermudah kita itu mempercepat untuk membalas chat. Dan kita juga bisa menggunakan istilahnya extension tambahan seperti text blast atau apa gitu kan, untuk mempercepat proses admin kita membalasi pesanan dari customer kita. Nah itu adalah tips kita, fitur di Shopee yang kita gunakan. Nah selanjutnya untuk brand association. Nah ini kita punya logo sendiri, kita punya tampilan fitur dekorasi toko sendiri, dekorasi yang sudah di dekor oleh tim branding kita, tim sosial media kita, modelnya yang kita gunakan, tampilan foto produk, kemudian label, logo, dan lain sebagainya. Bahkan nama toko atau nama brand itu selalu kita cantumkan yang terdepan, supaya yang diingat bukan produknya dulu, tapi brandnya dulu. Besok-besok kalau dia udah tahu brandnya, misalkan Maulah Hijab, saya mau jualan cilok juga orang yakin, oh ciloknya pasti bagus itu dipakai, kan? Ya, saya jualan empek-empek, wah itu empek-empeknya pasti bagus gitu kan ya, pasti tampilannya menarik gitu kan ya, nah dan sebagainya. Kemudian berikutnya untuk membangun loyaltinya, jadi kita menggunakan istilahnya itu hadiah gratis di fitur Combo Hemat. Ya kemarin saya udah upload di YouTube saya, nanti juga bisa dicek untuk detailnya atau bisa kunjungi di pusat edukasi Shopee. Dan kita juga memberikan layanan tadi, garansi 100%. Jadi kalau misalkan teman-teman nggak suka atau misalkan ada yang catat dan sebagainya, bukan aja gitu. Nah selanjutnya untuk tips branding mudah ala Maulah Hijab. Jadi saya simpulkan ada 3 hal yang tips yang mau saya sampaikan untuk mengakhiri video ini. Ya, video di sesi kedua lumayan cepat ya karena kita dikejar-kejar oleh waktu ya. Bayar Mas Burhan mahal ya. Nggak bisa lama-lama. Padahal saya itu gratis nggak apa-apa. Yang pertama, maksimalkan fitur-fitur pendukung branding yang ada di Shopee. Oke, ini untuk masa depan. Dan tadi udah saya singgung ya, Shopee Live, Shopee Video, kemudian untuk fitur chat itu utamakan. Dulu ada Shopee Feed sih juga masih oke-oke aja. Jadi Shopee Live sama Shopee Video itu masa depan. Kemudian maksimalkan branding melalui media sosial yang kita punya. Jadi teman-teman yang belum membangun sosial medianya, silahkan dari sekarang coba dibangun sosial medianya, dibangun pasukannya di sana supaya orang lebih yakin. Karena sekarang customer kadang-kadang investigating. Jadi buka di Shopee toko ini di IG-nya ada nggak? Dia beneran nggak sih? Ada apa enggak? Gitu kan ya. Oh Mas Burhan beneran semanis ini nggak sih? Ada gitu. Jadi butuh keyakinan. Gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah fast respon untuk menangani problem atau respon negatif terhadap produk atau pelayanmu. Jangan cuekin kalau ada sentimen negatif. Jadi selalu kita kalau ini kok gini, oh tenang Kak, kita akan ganti rugi, ya kan, kita akan ganti, kita garansi dan sebagainya. Ini sebagai permohonan maaf, saya berikan rumah, saya berikan mobil, ya terserah gimana supaya customer itu happy, gitu kan ya. Nah seperti itu. Oke seperti itu. Mungkin selanjutnya kita masuk ke tahap pertanyaan di sesi yang kedua ya, Mas Hadian. Mas Rektor. Oke. Kalau dilihat waktunya kayak kurang cukup nih Mas Burhan, karena jadi Mas Burhan lagi ya. Karena tadi penjelasannya sudah cukup pada jelas, mungkin untuk membantu teman-teman mengakomodir